Dalam keluarga, Al-Quran mengisyaratkan mesti ada kerjasama yang baik antara seluruh anggota keluarga, terkhusus pasangan suami dengan istri. Untuk itulah kemudian disebut dengan ailah, yang saling mengisi, menopang, saling menguatkan. Tidak dianjurkan, bahkan tidak disukai ketika sudah menjadi bagian dari keluarga, tapi masih membawa sifat-sifat kepribadian yang mementingkan diri sendiri, yang tidak akan melahirkan maslahat dalam kehidupan rumah tangganya. Yang kedua, setelah berumah tangga akan didapati berbagai macam persoalan yang boleh jadi itu tidak boleh terbuka keluar, tapi menjadi keunikan di rumah tangga untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk itulah sedapat mungkin menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya bisa diarahkan pada yang positif dengan menutup segala hal yang tidak boleh terbuka keluar. Yang ketiga, akan lebih mulia jika setiap keluarga mengidentifikasi anggota keluarganya untuk bisa mengetahui mahram di keluarga, sekaligus menentukan bagian-bagian ahli waris yang mungkin juga didapati saat yang bersangkutan meninggalkan dunia ini. Dan yang terakhir, yang paling indah dari rumah tangga adalah ketika seluruh anggota keluarga tanpa kecuali dipandang mulia oleh Allah, sukses dalam kehidupannya, kemudian bisa menjadi generasi terbaik di setiap masa yang ia lalui. Generasi orang tuanya terbaik, lahir anaknya terbaik di masanya, lahir cucunya terbaik di masanya, bahkan mereka kembali kepada Allah dan masuk surga bersama-sama dan jadi tontonan bagi kalangan penduduk langit dan bumi saat di surga, dan jadi tuntunan saat di dunia bagi seluruh kalangan masyarakat yang hadir. Seperti Quran surah ke-52 ayat 21, At-Tur ayat 21 mengisyaratkan kondisi demikian. Walladzina amanu, dan sungguh para orang tua yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, bila diikuti oleh anak keturunannya semuanya beriman, mengerjakan kebaikan, kemuliaan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan satukan mereka semua di dalam surga bersamaan. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak akan sia-siakan jika ada di antara anggota keluarga ingin mewujudkan cita-cita mulia itu. Jadi kalau ibu pulang dari pengajian ini dan menerapkan pola apa yang kita bahas, walaupun baru sebagian kecil kita uraikan, di rumah itu dicatat oleh Allah sebagai kebaikan terbaik, ada pahalanya. Demikian ketika anak-anak pun mempraktikkan pengajaran dari ibu, mengalir pahalanya. Tapi kullu mri'in bima kasaba rahin, semua itu pilihan. Yang ingin silahkan, yang tidak silahkan. Masing-masing akan mengail apa yang ia hasilkan dari kerja kerasnya. Tentunya ada banyak persoalan yang belum kita uraikan, tapi akan lebih baik jika itu terfokus, spesifik dengan membahas hal yang mungkin ibu rasakan, sehingga kita bisa diskusikan persoalan-persoalan rumah tangga yang mungkin ingin ditanyakan terkait dengan materi yang dimaksudkan. Saya akan mulai coba untuk membacakan satu persatu. Nanti insya Allah ini tidak bisa kita selesaikan dalam satu materi ya. Yang saya berikan ini, yang slide, ini juga kajian serial. Kami punya kajian hampir 2 tahun belum selesai fikih rumah tangga. Ya, kalau memang rumah tangga dibawa dalam setiap fase kehidupan ya. Jadi mungkin ini butuh workshop yang berbeda dengan serial yang berbeda, tapi nanti insya Allah kita bisa turunkan. Nanti kalau ada tayangan di Indonesia, Akhyar bisa bantu untuk tersambung ke sini, dan mungkin nanti bisa interaktif juga dengan ibu di sini. Dan mungkin nanti bisa disambungkan live, khusus dari sini nanti ada line juga tersambung yang nanti bisa berdiskusi dalam waktu-waktu mendatang insya Allah. Bismillah, saya coba bacakan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa pertanyaan, diantaranya saya agak lebih cepat. Bagaimana jika seorang istri berkonsultasi mengenai rumah tangganya kepada orang yang dihormatinya seperti ustazah dengan harapan mendapatkan solusi jalan keluar terbaik dari rumah tangga yang hampir berpisah atau persoalan yang tertentu. Baik, ibu sekalian, jika ada persoalan di rumah tangga sekarang, bagaimana cara kemudian menghadirkan solusinya? Kita coba lihat beberapa turunan dulu di Quran surah keempat An-Nisa ayat 34 sampai 35. Posisi paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Untuk jawaban ini fasenya ada di ayat 35-nya ya. Ayat 35-nya. Tapi saya mau coba turunkan dulu ayat 34-nya. Pertama, jika ada persoalan terjadi di rumah tangga, maka sikapi dulu dengan bijak. Jalin komunikasi. Fa'idhuhunna, sebetulnya didorong kepada laki-laki. Coba saling memberikan komunikasi, berikan nasihat. Karena biasanya perempuan cenderung menunggu, tapi kadang-kadang pekerjaan yang paling tidak mengenakan kan nunggu. Nah ini mohon maaf ya, ini yang harus betul-betul diketahui dengan baik. Ketika Quran mengatakan komunikasi, itu hurufnya menggunakan fa. Fa'idhuhunna.
Di mushaf diartikan nasihati. Sebetulnya bukan nasihat, tapi dua sisi di sini. Ya, lihat sini. Fokus ya. Ibu sekalian, jadi saya pernah terangkan di bab pembahasan fikih sholat, kajian malam, tepat di tempat ini di Surau, bahwa ada perbedaan antara huruf fa, huruf waw, huruf thumma, yang menyebut satu peristiwa. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan huruf ataf namanya. Huruf yang merangkai dua peristiwa berbeda. Peristiwa pertama, saya kasih contoh spesifik dengan ini. Ada persoalan, masalah, problem. Peristiwa kedua, mendapatkan solusi. Kan? Baik, sekarang perhatikan. Quran katakan, setiap Anda punya masalah, sekecil apapun, kalimatnya, lalu disambung dengan fa untuk mendapatkan solusinya. Di antara solusinya, idhuhunna, bangun komunikasi. Ini yang paling penting. Dan ketika ada persoalan, kemudian Quran katakan, ayo bangun komunikasi, itu antara soal dengan komunikasi, perangkatnya menggunakan fa. Ya, harfu aqfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perangkai di antara dua peristiwa yang hampir tidak memiliki jeda, cepat. Di Quran ingin disyaratkan, kalau sedang punya masalah, jangan banyak ditunda-tunda, komunikasikan. Dengan waktu yang secepatnya, dalam keadaan yang paling nyaman. Kalau pakai wawu, itu ada jeda. Masalahnya sekarang, komunikasinya nanti. Tapi kalau ini, panjang jedanya, thumma, panjang. Kadang disimpan. Lah bagaimana nanti? Tidak, nanti bagaimana? Ini poinnya. Jadi kalau masalah itu kecil, tidak diselesaikan, dianggap kecil, hati-hati, kan ada setan di rumah. Terus nambah, gitu kan? Gara-gara suami pulang, cuman parfumnya beda, gitu kan? Dari yang biasanya ibu cium, tiba-tiba kan disimpan biasa, tapi penasaran, numpuk jadi masalah. Karena tinggal nanya aja, kok beda wanginya, kan selesai. Gitu kan? Jadi hal-hal semacam ini, yang pertama, jangan dibiasakan ketika ada masalah kecil dan ini menjadi hambatan, langsung tanyakan dengan cara terbaik. Jelas sampai sini? Baik, dan dalam suasana yang terbaik. Kadang-kadang mohon maaf Bu ya, yang paling menyakitkan kan kadang duri yang sangat kecil, bukan sesuatu yang besar terlihat. Kalau keinjak kan paling sakit gitu kan. Jadi ini bagian yang pertama. Kemudian, kalau dengan komunikasi belum mendapatkan titik temunya, coba saling merenung. Ya, fahjuru fil madaji'. Coba saling merenung. Coba merenung, diam dulu. Nabi pernah begitu, puncak masalah sedemikian tinggi, selevel Nabi aja ada masalah. Nabi, Rasul, orang paling dekat dengan Allah, disayang luar biasa. Surganya sudah jelas, masih punya masalah di rumah tangga. Ibu bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, gak pengen punya masalah. Hebat betul kita gitu kan. Pasti ada masalah. Masalah itu dibuat bukan untuk menjadikan rumah tangga bermasalah, tapi supaya kualitas kehidupan meningkat. Sebab kalau nggak ada garam, sayur nggak enak. Kalau nggak ada marah, bagaimana bisa sabar? Gitu kan? Kalau nggak ada masalah, bagaimana ada solusi? Mustahil. Jelas ya? Baik. Saya turunkan dulu. Nabi pernah punya persoalan dengan salah satu istrinya gitu kan. Misal Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian dengan yang lainnya pun ada persoalan. Sampai ke titik ini, dititipkan masalah oleh Allah kepada Nabi, bukan ingin menunjukkan pribadi Nabi misalnya nggak punya masalah ya, atau hal tertentu, bukan, tapi untuk jadi solusi buat kita. Kalau punya masalah yang sama, ini solusinya. Sebab kalau Nabi nggak dikasih masalah itu, nggak ada petunjuk buat kita. Maka muncullah isu bahwa Sayyidah Aisyah punya perilaku yang tidak menyenangkan. Ya, dalam bahasa yang lebih kasarnya lagi, ada yang mengatakan selingkuh dengan orang lain. Ya, gara-gara perhiasannya tertinggal, kemudian beliau ingin nyusul, Nabi minta untuk ditemani, gitu kan? Untuk dibantu, diamankan dan sebagainya, karena alasan tertentu, tiba-tiba menyebar isu dan sebagainya. Gosip menyebar, Sayyidah Aisyah selingkuh dan seterusnya, sampai turun ayat membebaskan. Tapi ketika semakin lama, Nabi jaga perasaan istrinya, jaga juga perasaan diri beliau, dan bagaimana meredakan suasana di luar. Apa kata Nabi? Karena beban itu tidak mudah. Ya, dan tadi perempuan kan punya faktor perasa kan, dan seterusnya. Nabi menguatkan istrinya, tapi juga mengajak untuk berenung. Sudah, mungkin dengan ayah, dengan keluarga akan lebih nyaman terasa untuk perenungan itu. Coba pulang dulu aja. Ya, dengan bapak, dengan ibu dan sebagainya, coba kita sama-sama merenung dengan baik supaya lebih tenang suasananya. Supaya enggak dihebohkan. Jadi begitu ketemu, ini begini isu lagi. Kalau bersama Nabi kelihatan dicela lagi dan sebagainya. Kamu dengan keluarga dulu di sini, saya di sini dulu, kita merenungkan dengan baik. Tiba-tiba turunlah kemudian ayat yang membebaskan langsung Sayyidah Aisyah dari tuduhan itu. Di surah An-Nur itu. Ayat tentang ifkun namanya. Maka bahagianya luar biasa dan muncul solusi.
Nah, kadang-kadang ada satu persoalan yang tingkatnya itu naik dari yang pertama. Nggak bisa diselesaikan dengan komunikasi langsung. Coba diam dulu, merenung. Renungkan, untuk apa saya menikah? Kadang-kadang karena ego. Ini pengen begini, ini pengen begini. Nggak nyambung satu dengan yang lainnya. Mungkin dalam keheningan itu bisa berpikir, dia dititipkan pada saya, bukan pada yang lain. Mungkin kelebihan pada dia. Makanya seringkali terjadi, Bu ya. Kadang-kadang sering terjadi begini. Kadang-kadang satu diskusi rame sampai berselisih. Begitu pulang, selesai. Ya, kembali ke tempat masing-masing, satu ke kamar, satu ke dapur. Pernah nggak ada perasaan, kenapa saya tadi mesti begitu? Pernah kan? Nah, ini yang dimaksudkan. Kadang ada situasi begitu untuk mengheningkan keadaan, untuk menghadirkan solusi. Itu namanya nafsul lawamah. Perasaan mencela diri sendiri untuk menghadirkan satu kebaikan yang besar. Maka cari solusi itu. Kalau ini belum ketemu sampai puncaknya naik dan sebagainya, nah maka lihat, fa in khiftum syiqaqa bainihima, jika Anda khawatir terjadi perpecahan yang luas di antara kedua pasangan ini. Ya, tadi konteks pertanyaannya, mungkin keranah yang ingin berpisah, ingin macam-macam, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka silakan konsultasikan. Ya. Bahkan kalau perlu diutus. Ya, hakam di situ, lihat, hakam. Siapa itu hakam? Hakam itu orang paling bijak. Yang dipanjang bijak, punya sifat keadilan. Makanya wasit itu, referee dalam bahasa Arab disebut dengan hakam. Ada sepak bola, ada wasitnya. Atau pertandingan ada wasitnya, itu dalam bahasa Arab disebut hakam. Yang punya sifat bijak boleh diambil, yang tidak miring kanan atau kiri. Maka dalam persoalan rumah tangga, ketika ada persoalan problem tertentu yang dirasakan berat luar biasa, maka cari orang bijak, kata Quran, yang terbaik. Hakam sifatnya disebut dengan hikmah. Hikmah itu turunannya bukan cuma bijak, tapi kebijaksanaan yang lahir dari pengetahuan, ilmu. Ya, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kan? Diberikan hikmah itu kepada orang yang sangat dikehendaki oleh Allah, dan kalau sudah diberikan hikmah maka dia sudah diberikan pengetahuan yang banyak. Maka ibu kalau ingin konsultasi tentang persoalan rumah tangga dan sebagainya, tidak dilarang oleh Quran, silahkan. Tapi jangan cari orang sembarangan. Awas, hati-hati. Jangan cari orang pintar. Karena orang pintar belum tentu memberikan solusi. Cari orang bijak, yang bijaknya pun bukan bijak ngasih pendapat saja, tapi bijak yang didasarkan pada pengetahuan. Jadi, cari orang yang solutif, yang kita kira cukup luas pengetahuannya, tapi juga memberikan pandangan yang bijak, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Jelas ya? Baik. Boleh, silahkan. Mau ke ustazah misalnya, ustaz tertentu yang dipandang memang cukup punya solusi dan jadi bagian dari itu. Dan ibu mesti lihat, Bu ya, hati-hati nih, ibu pun mesti bijak. Di antara sifat bijak itu, kalau ibu ingin konsultasi pada ustaz atau ustazah, cari yang spesialisasi keilmuannya memang menguasai itu. Karena jangan dibayangkan semua ustaz paham semuanya, tidak. Oh, hati-hati, jangan kebiasaan juga. Kalau disebut ustaz mengerti semua, tidak. Ya, ustaz tentang sirah, ya berikan haknya untuk mengajarkan sirah. Ustaz tentang akidah, berikan haknya mengajarkan akidah. Ustaz tentang hukum, berikan haknya mengajarkan hukum. Jika Anda punya persoalan masalah hukum, cari ke yang mengerti masalah hukum. Dan itu pun lihat bagaimana bisa memberikan pandangan yang terbaik. Kemudian, bagaimana Islam memandang bagi seorang single parent? Masya Allah, banyak kisah kok single parent ini. Bukankah ibunda Nabi single parent? Ya, ketika Nabi dilahirkan, ya, tinggal sendirian beliau dan luar biasa merawat anaknya dan sebagainya dengan pengorbanan yang luar biasa. Bukankah ibunda Imam Syafi'i single parent? Bukankah ibunda Imam Al-Bukhari single parent? Ya, tapi apa yang kemudian dilakukan oleh beliau ini luar biasa, Bu. Yang pertama, jika terjadi situasi seperti ini, pertama, hal yang harus didahulukan adalah menanamkan keyakinan kepada Allah bahwa semua ketetapan Allah itu pasti yang terbaik. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian kepada seseorang kecuali ia sanggup untuk mengatasinya. Jadi pertama, ibu mesti yakin dengan Allah. Setelah yakin dengan ketetapan ini, makanya nanti ada pelajaran qada dan qadar, gitu kan? Supaya memberikan keyakinan pada kita dalam setiap situasi. Kalau sudah yakin dengan ini, sudah, maka kemudian turunkan bagaimana Allah memberikan bimbingan untuk menjalani kehidupan-kehidupan yang kita lalui. Oke. Di antaranya, saya langsung saja pada contohnya. Siapa manusia single parent yang disebutkan dalam Al-Quran?
Maryam, bukankah Maryam single parent? Dan suratnya sudah ada, Quran surah ke-19. Kan? Sudah, silakan ibu baca dari awal sampai akhirnya. Ya, Masya Allah. Atau kalau mau dimulai dari Ali Imran-nya, ada. Tapi saya mau tunjukkan langsung saja pada saripatinya, karena waktu kita sangat tipis sekali. Saya mau tunjukkan bagaimana ibunda Imam Asy-Syafi'i. Ini beliau termasuk keturunan Nabi SAW, dari dzurriyyah yang cukup jauh. Kemudian juga nanti diantara madhabnya Asy-Syafi'i, nanti ada misal Imam Al-Bukhari, ibunda Imam Al-Bukhari. Dua orang hebat yang jadi sinar di masa depan, yang perjuangan ibundanya. Ya. Seperti Maryam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana Maryam yakin dengan Allah. Baik ya, ketika beliau mesti mengandung padahal nggak pernah disentuh laki-laki manapun. Orang yang tidak pernah mendekat kepada Allah, maka yang muncul nanti kecewa, capek, lelah karena tidak siap menerima keadaan. Tapi ketika ibu yakinkan pada diri ibu bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah nggak mungkin nitipkan sesuatu kecuali saya mampu, itu rumusnya. Jadi kalau sedang mengalami situasi apapun, seberat apapun, yakinkan saya dititipkan ini karena saya mampu. Karena itu Allah nggak titipkan pada yang lain. Cuman pada diri ibu, artinya cuman ibu yang mampu, bukan orang lain. Karena itu kita lihat kisah orang dulu. Saya beri rumus ya, ini rahasia di antara kita saat ini. Perhatikan ini, tidak pernah Allah titipkan ujian selain karena kita mampu, kecuali ada juga orang dulu yang pernah mengalaminya yang bisa kita teladani. Jadi kita bukan orang pertama mengalami itu. Ketika Nabi sakit, Muhammad bukan kamu aja yang sakit, orang dulu pun pernah sakit. Nih, Ayub saya kisahkan kata Allah, pernah menderita penyakit yang gak diderita orang sebelumnya, gak pernah orang dialami setelahnya. Tapi dia melakukan ini. Dia tidak mengeluh, kamu pun jangan mengeluh. Maka ibu dititipkan penyakit, dititipkan misalnya penyakit yang tidak seperti Ayub, kenapa mengeluh? Atau kita punya keadaan yang orang dulu pun pernah mengalami itu. Maka kuatkan pada diri kita, Allah nggak mungkin titipkan kepada saya kecuali saya mampu. Lacak orang dulu yang pernah mengalami itu, bagaimana dia berjuang. Bagaimana Maryam mengandung, dia harus dicela, dia harus dihina. Ingat bu ya, yang dicela itu bukan cuma kita, orang dulu pun dicela. Nabi dicela, Rasul dicela, bahkan kalau mau lebih lagi, malaikat dicela, bahkan Allah dicela oleh orang kafir. Allah dicela, malaikat dicela, Rasul dicela, Nabi dicela, orang solihah dicela. Ibu bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, bukan Nabi, belum tentu solehah menurut Allah. Gak pengen dicela. Kita siapa gitu kan? Baik, jadi ini poin-poin kita kuatkan dulu. Ini kita belajar dari sini. Baik, saya seperti Maryam berjuang sampai melahirkan Isa sampai pulang lagi. Ketika kesabaran itu ada, pertolongan Allah tiba. Ya, saya sebentar ke Maryam sebelum kedua ini. Ibu nanti bisa lihat dari perjuangannya beliau itu, Masya Allah, dari ayat ke-23 sampai ayat ke-33. Ya, nanti ibu bisa lihat di situ bagaimana beliau berangkat jauh, pergi ke tempat yang sangat jauh, mengasingkan diri atau diasingkan oleh orang lain, ya kan? Kemudian setelah itu, yang paling menarik dalam fase kesulitan mengandungnya, sampai kemudian saya mau masuk ke ayat 26-nya, ayat 26-nya. Ya, sampai setelah melahirkan beliau harus kembali dan menghadapi situasi yang tidak mudah, mungkin dicela. Ya. Yang paling menarik apa? Lihat sini. Ketika beliau yakin dengan Allah, sabar menjalani kehidupan, menerima ketetapan Allah, maka turunlah kemudian solusi. Faquli inni nadhartu lirrahmani shawma. Kamu jangan takut, pulang aja. Kalau nanti berhadapan dengan orang lain, kamu gak usah bicara. Katakan sedang puasa, saum. Saum. Kalau ada kata saum hanya disebutkan sekali di Quran. Itu artinya menahan dari apapun, bebas. Bisa dalam bentuk puasa seperti sekarang, atau menahan dari apa yang tidak ingin dilakukan. Misal saya nggak mau makan tapi masih minum, itu saum. Saya nggak mau bicara seharian, itu saum. Ya, tapi kalau pengertian syariat disebut dengan siam, khusus. Disebutkan 9 kali di Quran. Ya, jadi boleh ibu misalnya saya nggak mau bicara, keluar dari sini, ibu ada yang nanya, diem aja. Kamu kenapa nggak bicara? Saya sedang saum. Saum apa? Nggak mau bicara sama kamu. Kok itu bicara? Itu contoh. Misalnya, itu saum. Nah, apa yang terjadi ketika dia sudah kuat dengan dirinya, kembali pada kaumnya, Masya Allah, mulai ada yang mencela, ada yang macam-macam, tapi lihat bagaimana Allah memberikan kekuatan. Fa'asyarat ilai, nunjuk cuma ke Isa, baru Isa yang bicara dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Inni Abdullah, saya hamba Allah, demikian, diperintahkan untuk taat kepada Allah, perintahkan sholat, perintahkan berbakti pada orang tua. Ketika Anda bersabar dengan situasi ini, solusi akan datang dan keindahan akan tercipta. Lihat sini, Ibunda Asy-Syafi'i menikah dengan suaminya, lahir Asy-Syafi'i, tumbuh, ayahnya Syafi'i meninggal, single parent. Tapi beliau berdua ini punya visi bahwa anaknya mesti jadi sesuatu di masa depan, dan yakin dengan Allah. Mustahil Allah titipkan ujian kalau saya tidak mampu menjalaninya. Maka apa yang terjadi? Ini yang penting ibu catat. Masya Allah, lahirnya di Gaza tahun 150 Hijrah.
di Palestina sekarang, yang diblokade darat, laut, udara. Tapi yang paling menarik, Masya Allah, itu beliau rencanakan pusat ilmu halaqah ulama satu adanya di Mekah. Maka bagaimana caranya saya harus menempuh ke Mekah supaya anak saya bisa berkembang dengan baik. Coba dulu ilustrasikan, bandingkan dengan sekarang. Jangankan motor, sepeda nggak ada, apalagi pesawat dan sebagainya. Jalan kaki, Bu. Jalan kaki dari Gaza, dari Palestina sampai dengan ke Mekah, digendong anaknya, demi mendapatkan kenikmatan hidup, demi mendapatkan kenyamanan, demi mendapatkan yang paling penting, demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah titipkan saya begini, untuk apa saya mengeluh? Mengeluh nggak menyelesaikan persoalan. Yang diminta adalah ikhtiar saya, maka berjalan. Maka apa yang terjadi? Sampai ke Mekah, kemudian beliau tawaf di sekitaran Ka'bah. Tawaf sekitaran Ka'bah. Masya Allah, selesai simpan anaknya, ikut halaqah ulama dan sebagainya, sampai meninggalnya. Kalau ada orang yang paling berjasa dalam kehidupan Asy-Syafi'i sampai sekarang dikenang dengan kekuatannya, keluar biasaannya, keulamaannya, keilmuannya, kefaqihannya, itu jasa ibundanya. Berapa pahala mengalir untuknya? Nggak ada keluar, untuk apa mengeluh? Ngeluh nggak menyelesaikan persoalan. Ibu tahu cacing? Yang katakan Allah alam. Ini ada penggorengan, wajan, ini cacing. Di sini. Terus saya panaskan bawahnya dengan api. Ketika saya panaskan, cacingnya bergerak nggak? Bergerak. Kenapa cacing bergerak? Oh bukan. Bukan karena kepanasan, bukan. Cacing itu bergerak, pindah, bukan karena kepanasan. Karena cacing nggak bisa mengeluh. Ya kan? Aduh panas, aduh panas, aduh panas. Kalau banyak aduhnya kapan bergeraknya? Cacing tidak dihisab. Ya, tidak ada hisab bagi dirinya. Dia cuma hewan kecil, tapi ketika diuji dengan hal yang sangat panas, dia cepat bergerak. Tidak ada waktu untuk mengeluh. Ya kalau ibu banyak mengeluhnya, kapan solusinya? Ya, boleh jadi diberikan yang terberat. Ingat ya, ujian tuh bandingannya begini. Ujian kecil untuk orang kecil. Ujian sedang untuk orang sedang. Ujian berat untuk orang hebat. Orang hebat gak akan pernah dikasih ujian kecil. Itu rumusnya di Quran surah kedua ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Apa Anda duga akan mudah mendapatkan surga atau kenyamanan hidup di dunia? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang hebat-hebat dulu itu yang sukses. Diuji dengan ujian-ujian tertentu. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214. Posisi paling kanan sebelah bawah sebelum ayat 215. Lihat sini, apa ujiannya? Masathumul ba'sa. Ba'sa jamak dari kata ba'sun, ringan, masih ringan. Ba'sun. Makanya orang Arab kalau mau keluar, tiba-tiba ada hujan gerimis kecil, shower misalnya, dia mau keluar, yang nggak harus pakai payung. Terus keluar, nazil matar, ini hujan turun, la ba's, la ba's. Ada adi, bisa ini, la ba'sa, la ba's, gampang. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, labas. Lewat, chill. Kemudian mulai lagi naik, darun, darra, jamak dari kata darun, darra. Ya, hujannya mulai lebat, butuh payung dan sebagainya. Sedang. Mulai ada kilat, ya, ada suara-suara, ada macam-macam. Itu zilzal, wazulzilu. Zilzal itu goyang, gempa. Ada ujian yang membuat hati itu bergoyang, ya, seakan-akan gelap dan sebagainya. Padahal matahari begitu terangnya. Ya Allah, kenapa mesti saya? Ya Allah, kapan ini berakhir dan sebagainya. Yakinkan, Allah nggak mungkin menguji orang dengan ujian yang berat, kecuali Allah akan angkat derajat dia pada puncak tertinggi. Makanya kalau Anda dalam situasi ini, ya bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ketetapan Allah, karena Allah sedang mengirimkan sesuatu yang sangat istimewa pada Anda yang tidak diberikan kepada yang lain. Jadi jangan mengeluh, tiru ini, dekati Allah, tingkatkan amal soleh, dan Allah akan berikan solusi. Saat keindahan itu tiba, tidak ada yang bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ya, mungkin hanya tangisan, ya, kenyamanan dan sebagainya. Itu luar biasa. Mudah-mudahan ibu bisa melihat itu, sehingga ibu bisa merasakan bahwa selama ini perjuangan saya memang itu yang diinginkan. Dan gak ada yang paling indah kecuali mendapatkan situasi itu. Ya, sama dengan ibundanya Al-Bukhari. Itu begitu lahir, beliau tumbuh 2 tahun, ayahnya meninggal, 4 tahun matanya buta, permanen butanya. Permanen. Dan semua vonis sudah mengatakan ini gak mungkin bisa melihat. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Ibunya yakin dengan Allah. Kalau ini rumus Quran. Kalau semua mengatakan mustahil, maka yang tidak mustahil hanya Allah. Maka tinggalkan semua pendapat manusia, opini orang, langsung mohon kepada Allah. Minta. Itu rumus di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38. Nabi Zakaria divonis tidak mungkin punya keturunan. Semua mengatakan gak mungkin. Maka ketika semua katakan gak mungkin, beliau langsung masuk ke mihrab, berdoa di mihrab. Mihrab itu tempat terbaik untuk bermohon, di mana doa cepat dikabulkan 2 kali lipat dari tempat biasa. Ya. Jadi masuk ke mihrab, beliau mohon kepada Allah. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Rabbi habli, ya Allah mohon anugerahkan kepadaku keturunan terbaik dari sisimu saja ya Allah. Innaka sami'ad du'a, engkau pasti mendengar doa hamba. Ini bahasa terjemahan. Kalau ibu terjemahkan dengan bahasa bebas, bahasa kita, itu indah, Masya Allah. Indah luar biasa. Hablun itu, habli, hab, itu dari sifat Allah wahab. Wahab itu memberi yang tidak punya batas. Kalau kita ingin minta, gunakan dengan fi'il amarnya, talab. Minta, hab. Jadi habli untuk saya. Kalau na, hablana. Min azwajina, itu untuk kami, kita. Lihat kalimatnya. Duhai Allah. Mereka katakan, saya nggak mungkin punya keturunan. Sedangkan saya yakin, engkau yang pemberi tak punya batas. Maka mohon ya Allah, saya minta dari sisimu saja yang tidak punya batas. Anugerahkan saya keturunan. Saya yakin kau pasti mendengar doa saya. Kalau yang maha mendengar saja tidak mengabulkan doa saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti meminta? Itu indah. Jadi ketika tawakal itu ada, hadir maka dijawab. Demikian Ibunda Al-Bukhari. Beliau tidak putus asa, yakin dengan ketetapan Allah. Makanya ketika semua mengatakan mustahil, apa ya yang dilakukan Ibunda Al-Bukhari? Beliau akhirnya memanfaatkan yang ada. Mohon kepada Allah. Minta supaya diganti dengan penglihatan terbaik yang lain. Apa yang dikabulkan oleh Allah? Ini yang paling indah. Dikabulkan oleh Allah, diganti mata fisiknya dengan mata hati yang begitu tajam. Al-Bukhari bisa menatap dengan mata hatinya, bahkan bisa maksud menatap mata hati itu kecerdasannya meningkat beberapa kali lipat. Jadi kalau orang biasa baca begini belum tentu hafal, Al-Bukhari dibacakan langsung hafal. Titik komanya sama. Sampai ke titik komanya. Sampai kemudian beliau masuk, ya. Kalau dulu ada zawiyah itu kan, ada kutam, ya, di zaman-zaman dulu untuk belajar Quran. Maka diantarkan oleh khadimnya datang ke situ. Sampai di situ kemudian belajar pada syekhnya. Ya, qiraah Quran pertama. Biasa anak-anak biasa dari sejak kecil tuh Quran biasa dikirim-kirim, ya. Yang paling menarik begini, Bu. Ketika datang ke situ, itu teman-temannya di atas beliau usianya. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan Masya Allah, surat Qaf yang dibacakan. Qaf, din. Begitu sudah disampaikan oleh syekhnya cuma iseng mengatakan, Man yahfaz? Siapa yang sudah hafal? Al-Bukhari kecil yang matanya nggak lihat. Beliau yang satu orang mengangkat tangan, yang lainnya diam. Yang lain usia lebih tua dari beliau, bisa melihat belum hafal. Al-Bukhari sudah mengangkat tangannya. Syekhnya takjub, kagum. Dipanggil, ya bunayya ta'al. Maju katanya sini. Bunai itu panggilan sayang. Anakku sayang sini, maju. Ini guru-guru begitu. Kalau Anda ingin mengajar dengan baik, ada contoh termasuk di Quran. Silakan, anak selalu dipanggil dengan bunai. Panggilan sayang. Di kedekatan kepada anak-anak itu lebih menjadikan mereka mau mendengar kita. Maka ketika dipanggil maju ke depan, baik, hafidha, kamu sudah hafal, hafidhu ala dhahri qalbi. Alhamdulillah. Saya sudah hafal ala dhahri qalbi itu di dalam kepala saya. Ada yang hafal di luar kepala, ada yang hafal dalam kepala. Di luar kepala perlu dimasukin lagi gitu kan. Baik. Hafidhu ala dhahri qalbi itu ungkapan bahasa Arab yang sangat bagus. Baik. Gurunya bilang, "Ai aqra." Baca. Dibacakan awal sampai akhir, bukan cuma bacaannya bagus dengan makhraj tajwid yang sama persis dengan syekhnya. Maka dikecuplah keningnya. Biasanya tanda kecintaan dikecup keningnya oleh gurunya. Kemudian apa yang terjadi? Kata gurunya, "Minal an tadrusul hadits." Mulai sekarang kamu belajar hadis. Karena gurunya tahu akan mudah bagi anak ini belajar apapun. Karena Quran dijamin kemudahannya oleh Allah, sedangkan hadis tidak. Quran dijamin. Ya, ada 4 kali disebutkan di surah 54 Al-Qamar. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Workshop saya sampaikan kemarin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami mudahkan Quran untuk dihafalkan. Anak ini sudah bisa menghafal sedemikian cepatnya. Ada jaminan Quran, hadis tidak. Maka kata gurunya, kamu belajar hadis saja. Ya. Apa yang terjadi? Maka senanglah Al-Bukhari kecil pulang ke rumahnya. Begitu sampai ke rumahnya diceritakan kisahnya sambil meraba jalan. Ummi. Tadi terjadi begini. Anak kecil Masya Allah cerita. Ibunya senang luar biasa. Kata anaknya mulai berkata begini. Uridul hadis. Saya pengen belajar hadis. Ibunya lihat dia punya keterbatasan. Kata ibunya, iktafi bil Quran. Cukupkan dulu nak dengan Quran. Kau punya keterbatasan. Nanti setelah Quran selesai belajar hadis. Anaknya yakin dengan nasihat gurunya. Dia katakan, la, uridul hadis. Saya pengen hadis. Dia pamit pada ibunya, dia raba jalan. Ini kamarnya. Dia raba jalan. Ibunya lihat. Begitu melihat anaknya meraba jalan, ingin belajar hadis, maka disitulah mulai muncul kesedihan di ibunya. Apa yang terjadi? Bukan menangisi nasibnya. Dia tidak katakan, ya Allah, kenapa kau jadikan anak saya buta? Tidak. Tapi beliau masuk ke mihrab. Masuk ke mihrab, hamparkan sajadah, berdoa di situ. Lihat kalimatnya, Yal basir, Yalladhi ala kulli syai'in qadir, Id basiratabni. Yal basir,
Duhai Allah yang maha menatap dengan tajam. Yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang engkau tidak punya batas dalam kuasamu. Semua mengatakan mustahil anak saya sembuh, tapi engkau yang tidak punya batas kuasanya. A'id basiratan, dimohon kembalikan penglihatan anak saya. Saat ibunya mengatakan itu, ini Al-Bukhari kecil sedang mengulang-ulang surat Qaf tadi, persis sampai ayat ke-22. Quran surah 50 ayat 22. Di ibunya menyebut Jal Basir sampai tertidur capeknya. Terus anaknya, lihat, ketika ibu menyebut Jal Basir, sifat Allah yang maha melihat, anaknya sampai di Quran surah ke-50 tadi ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, dulu pandanganmu tertutup, nggak bisa lihat. Fakashafna 'anka ghita'aka, maka mulai saat ini kami akan buka pandanganmu seluas-luasnya. Wa basaruka al-yawma hadid, ibunya menyebut Jal Basir, anaknya mengatakan wa basaruka al-yawma hadid, mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap dengan tajam. Ibunya menyebut Jal Basir, anaknya menyebut wa basaruka al-yawma hadid. Maka seketika Masya Allah, begitu begini anaknya tiba-tiba terbuka pandangannya, melihat di sekitarnya. Saking kagetnya lompatnya dikejar ibundanya. Ummi laqad ra'ait. Masa kau sudah bisa lihat, Ibunya kaget kan, bangkit. Ibunya mengatakan, "Mama ra'aitu biqalbik." Mungkin kamu lihat dengan mata hatimu. La, ana ra'aitu bi'aini. Saya lihat dengan mata saya. Bukankah Mama kenakan pakaian ini? Sekitar kita ada benda-benda ini. Ibunya kemudian Allahu Akbar, berpelukan keduanya. Masya Allah, didapatkan karunia sampai jadi ahli hadis yang kita kenal saat ini. Menulis Sahih Al-Bukhari selama 16 tahun. Simultan. Kalau mereka bisa dengan yang sangat terbatas, ya, mereka nggak punya perangkat seperti kita sekarang. Anda punya mobil, punya kendaraan, punya segalanya. Sini mudah sekali, luar biasa. Ya, orang yang dulu terbatas bisa mendidik anaknya dengan luar biasa. Kenapa Anda yang punya segalanya tidak bisa mewujudkan itu? Apa yang salah? Teman-teman, keluarkan perjuangan orang dulu. Lihat bagaimana semangatnya, spiritnya. Hadirkan suasananya pada kita. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Kisah tadi ada di Fathul Bari. Jadi yang pertama, halaman 634, posisi paling kiri, bari 1 sampai 9. Ya, tidak ada yang mustahil, insya Allah bisa. Ya, suami yang meninggalkan istri tadi, coba lihat lagi, cek, cari, apa motivasinya. Kalau sengaja meninggalkan, terdosa bagi dirinya. Dan pastikan hukum, jangan banyak ditunggu, pastikan hukum. Tanyakan, apakah serius menjalani rumah tangga, seterusnya. Apa ingin diartikan sebagai meninggalkan bagian tolak, ya, tidak memberikan nafkah dan sebagainya. Kan di perjanjian pernikahan itu kan suka ada, kan? Ya, sebuah taklik itu di belakang. Walaupun saya menganjurkan jangan dibaca, karena pernikahan akan terikat dengan syarat. Kalau mau tanda tangan, tapi nggak usah dibaca, karena terikat dengan syarat nantinya. Muqayyad bisyartin, kan? Nah, jadi kalau terjadi situasi demikian, pastikan hubungi keluarganya, seperti apa ingin diteruskan atau tidak, sehingga jatuh. Kalau memang sama sekali terabaikan, ibu bisa mengajukan, ya, pertanyaan. Kalau tidak ada sama sekali, maka ada solusi yang disebut dengan khulu. Khulu itu pernyataan keberatan dari pihak istri yang tidak punya kejelasan sampai ada perlakuan zalim di situ untuk mengajukan perpisahan. Ya, kalau memang tidak ada sama sekali, sampai menunggu respon dan sebagainya. Nanti hakim yang akan memutuskan, menguji, melihat dan sebagainya, setelah memberikan solusi yang terbaik. Ya, tapi kalau misalnya pergi dalam keadaan yang memang diketahui dan sebagainya, maka hukum rumah tangga tetap berlaku, tapi komunikasi yang dijalin. Ya, Allah Taala a'lam bissawab. Ini kalau spesifik masalahnya dirincikan dengan baik dalam keadaan yang terpisah, supaya tidak terbuka masalah-masalah spesifik. Ustadz, mohon doa terbaik untuk anak-anak agar dikuatkan dan mendapat petunjuk sebagai orang tua, dimudahkan dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah, semoga Allah mudahkan untuk Anda. Tapi doa saja tidak cukup. Doa mesti berbanding lurus dengan ikhtiar. Perhatikan ketika Ibunda Maryam berdoa. Doanya kan ada di Quran surah 3 tadi ayat 35. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya bernadar supaya saya bisa mengandung anak yang baik, yang soleh dekat denganmu. Engkau pasti dengar doa saya. Tapi ketika beliau bernazar itu apa yang dilakukan? Setelah lahir anaknya diberi nama terbaik. Namanya bagus. Ayat 36-nya diberikan nama. Kemudian dijaga dari setan, mulai berdoa. Doanya ada langsung di situ. Kan? Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ada setan khusus menggoda anak-anak, Bu, namanya Ummul Bashar. Itu yang goda anak-anak, dan kadang-kadang membuat tidak konsen dalam ibadah dan sebagainya. Itu anak-anak tuh digoda, itu salah satunya. Jadi makanya disyariatkan ketika dilahirkan itu mohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika bikalimatika tammah min kulli syaitonin lamah, gitu kan, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau tidak paham doanya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon jaga anak saya, ya Allah, lindungi ya Allah. Engkau titipkan kepada saya, bukan kepada ibu yang lain. Mohon ringankan hisab saya ya Allah. Ringankan hisab saya supaya saya bisa mendidik anak-anak saya dalam kebaikan. Minta, boleh, silakan dengan bahasa masing-masing. Kemudian
Ketika anaknya ingin soleh, ingin baik, ingin dekat, kan harus dirawat kan. Maka beliau cari guru terbaik. Guru terbaik itu bukan hanya pintar, kalau yang pintar banyak, tapi juga soleh. Maka orang terbaik pada saat itu yang pintar dan soleh itu Nabi Zakaria. Poinnya bukan karena nabinya, tapi memiliki kualifikasi ini. Pintar, soleh, dan bagian dari keluarga juga. Ya. Kemudian dibuatkan mihrab. Mihrab, tempat khusus untuk mewujudkan ini. Ya, mihrab itu tempat khusus untuk ibadah aja, nggak dicampur dengan yang lain. Jadi kalau ibu bikin mihrab, nggak harus luas. Kalau nggak punya ruangan, ya sehamparan sejadah. Dulu saya alhamdulillah pertama datang ke Jakarta datang ke Indonesia, kemudian menikah, tempat secukupnya aja sih, gitu kan. Dapat alhamdulillah cuma dapat petakan 3 petak, alhamdulillah. Ya, dan tidak menghalangi kami untuk mendapatkan kebaikan. Itu yang kita dapatkan, kita syukuri. Malah kasurnya juga cuma satu kasur yang single itu, yang tipis, cuma di bawah. Yaitu yang kita bisa tidur. Bahkan saya mengandung juga demikian. Saya datang malam-malam, ya Bu ya tidur di sini, kan? Kamu di mana? Saya di bawah. Saya sedang gerah. Sama aja kita begitu. Kita nikmat saja. Nanti Allah atur. Ya, nggak mungkin lah diberikan kita titipan kecuali kalau Allah sudah persiapan segalanya. Dan itu terjadi. Bukan berarti nggak ada yang nawarin. Ada yang ngasih rumah, ada yang mau nawarin motor. Tapi kan saya tanya, saya butuh nggak sekarang? Dan dari mana harta itu? Siapa yang ngasih? Apa akibatnya dan sebagainya? Pernah ada orang mau ngasih motor? Ya kemudian saya tanya, saya butuh motor nggak? Oh ternyata kita lagi bangun pesantren nih, bukan motor yang dibutuhkan, tapi pesantren yang dibutuhkan untuk lebih baik. Baik ya? Apa yang terjadi? Itu tinggal butuh 5 juta lagi untuk pesantren. Tiba-tiba saya berangkat ke satu tempat, kita nggak macem-macem gitu kan, cuman jalan itu yang mau ngasih motor tadi. Saya sampaikan mohon maaf, barangkali saya belum bisa menggunakan itu karena saya bisa menempuh dengan cara yang lain. Tiba-tiba dia ngasih uang 10 juta. Kalau begitu Ustaz, tolong gunakan aja. Ini yang 5 juta buat pesantren, 5 juta terserah deh Ustaz pakai apa aja. Pagi saya berangkat, dikasih tahu butuh 5 juta, siang sudah dapat untuk pesantren. Anda tahu, setelah peristiwa ini terjadi, 2 hari kemudian ada yang SMS lagi. Ustaz kalau dakwah pakai apa? Ya kalau dekat jalan kaki. Kalau gak jauh naik angkot, kalau jauh ya pakai taksi. Seperti saya pergi ke tempat Anda begitu. Ya Ustaz, kami tolong ingin titip dakwah Ustaz, dari yang paling halal kok. Titip supaya Ustaz ada kakinya. Kami mau kirim motor, boleh nggak? Saya kemarin nawarin motor, sekarang motor lagi. Maunya apa sebetulnya? Kita butuh nggak? Saya bilang. Coba deh Bu ya lihat, butuh nggak? Oke, saya bilang sampai malam Jumat deh. Nanti saya kabari malam Jumat. Baik, kita diam, kita lihat diri kita lihat. Ini titipan, akan ditanya gitu kan oleh Allah. Kita lihat, alhamdulillah begitu dilihat-lihat, ya mungkin kita memang butuh. Saya khususnya. Begitu disampaikan apa yang terjadi, besoknya seketika. Masih KTP sudah ada motornya, lengkap semua macam-macamnya. Yang paling lucu, ketika lahir ini, senyum dulu, kan lucu. Ke Bekasi, kita berangkat, apa yang terjadi? Saya udah mau dikasih rumah di sini, di Jakarta, Lebak Bulus pada saat itu. Tapi saya lihat kayaknya bukan rumah saya, mungkin rumah orang lain di atas namakan saya supaya cepat bangunannya, karena melihat ada orang lain lebih butuh. Pesantren sudah bagus, sudah tingkat, sudah baik, saya pamit dari situ. Kata orang, Ustaz tolong jangan tinggalkan dulu 3 tahun lagi. Nggak apa-apa, saya bilang, ini kan lebih baik, saya harus pindah karena saya berdakwah, bukan macam-macam. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya pindah, ini diisi orang betul. Ternyata Allah siapkan yang lebih luas daripada yang ini. Lahir anak pertama, rumah lagi lebih luas, tempati. Lahir anak kedua, rumahnya pindah lagi, lebih luas lagi, sekarang tingkat lagi. Yang lucu, kendaraannya datang, mobil datang, ini datang, macam-macam datang. Sampai saya bilang istri saya, kita besarin dulu yang 2 ini. Saya takut nanti ada yang ketiga, kita pindah lagi. Ini mihrab. Poinnya apa? Lihat sini. Mihrab, tempat terbaik untuk bermohon. Kita petakan, kita bikin mihrab kecil aja, sejemparan sejadah. Apalagi kalau rumah Anda cukup luas, ruangan. Ayo, ini teman-teman, tempat terbaik untuk berdoa, cepat dikabulkan. Masuk sini berdoa, minta, enak gitu. Beri suami jadi imam, saya di belakang bermakmum, mohon kepada Allah. Selesai sama-sama berdoa, suami berdoa, istri mengaminkan, cium tangannya, minta bareng-bareng. Masya Allah indah, enak. Tapi untuk ibadah aja. Kalau diskusi dunia keluar dari situ, ngobrol. Semua termasuk bikin status, gak usah. Klik, sedang di mihrab, jangan diganggu ya. Nah, kalau ini kita turunkan lebih luas lagi. Artinya apa? Anda yang berdoa, anaknya ingin rajin sholat, ingin pintar, ingin paham Quran, jangan cukupkan pada doa. Sandingkan dengan ikhtiar. Cari guru yang bisa mengajarkan cita-cita Anda. Jadi harus nyambung. Katanya anaknya pengen rajin sholat, tapi di sekolah yang tidak diajarkan sholatnya bagaimana bisa terwujud? Katanya pengen hafal Quran, tapi di sekolah kan di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran. Bagaimana nyambungnya? Kemudian ini, sudah gurunya dicarikan, kemudian cari tempat terbaik, tempat sekolah. Bukan cuma yang membuat
kurang 2 hari nggak akan terwujud. Ayat apa di Quran yang membahas soal hubungan suami dan istri? Apa kiat-kiat yang memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah bisa tetap harmonis sampai tua menurut Al-Quran? Baik, banyak sebetulnya ayatnya. Banyak. Sebagian tadi sudah saya tuliskan. Ya, hubungan suami istri diatur semua. Mohon maaf ya, dari mulai hubungan yang paling kan orang tuanya belum muslim, anaknya muslim, ada. Ada. Yakin tidak? Yakin. Mana coba? Ada semua. Demi Allah saya katakan ada. Demi Allah saya katakan ada. Ada. Ini saya urutkan ya. Dari mulai awal pernikahan, Quran surah ke-30 ayat ke-21. Kemudian sampai berumah tangga, mulai bagi tugas. Suami tugasnya apa, istri tugasnya apa. Sehingga ketika paham tugas, di jalannya lebih mudah. Yang salah kalau tukeran tugas, itu yang fatal. Quran surah ke-4 ayat 34. Kemudian pertama, melengkapi bagaikan satu pakaian yang saling melengkapi. Quran surah kedua ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, gitu kan? Ini yang keindahannya. Kemudian bagaimana suami istri, bukan istrinya saja. Kemudian cara mengatur hubungan yang lain. Anak sudah mulai ada, kebutuhan semakin meningkat, suami mencari nafkahnya. Tugas suaminya, Quran surah kedua ayat 168. Kemudian
Ini akan diatasi persoalannya. Quran surah 17 ayat 79 sampai 80. Surah ke-21 ayat 87 sampai 88. Setelah berumah tangga, Allah kemudian belum anugerahkan keturunan.